Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, kita mulai dengan berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang berkah, di hari yang berkah. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, ini masih ada suasana Syawal. Qul amin wa antum bi khairin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak, ibu-ibu semuanya masih lebaran ya, Bu? Masih ya. Nastar masih ada nastar. Udah habis nastarnya. Mudah-mudahan kacang juga udah tinggal dipilihin, tapi tetap aja habis itu kacang. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Syawal ini, semangat kita di bulan Ramadan kemarin kita bawa terus ya Pak ya. Kita bawa terus, mudah-mudahan menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah. Baik, langsung saja kita ayat yang keberapa? 51 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kosakata yang baru bunyinya wa'adna. Kalau ada kalimat yang berakhiran, gitu ya Pak ya, kita deteksi cirinya terlebih dahulu. Ada kalimat yang berakhiran, ini enggak kelihatan dulu. Ada kalimat yang berakhiran na, ada kalimat lagi nanti yang berakhiran tum. Itu ya. Kalau yang berakhiran na itu berarti bermakna kami, kalau tum itu antum. Tum antum, kalian. Jadi maka kalimat yang seperti ini antara na dan tum maka bermakna telah. Bermakna apa? Telah. namanya fi'il madhi. Kata kerja. Nanti kita bahas tentang ciri-ciri kata kerja. Berarti apa? Wa'ada artinya janji atau
berjanji, ditambahi na berarti kami, berarti wa id wa adna ketika kami berjanji, ketika kami berjanji. Nah, berjanji ini ya bukan kayak berjanjinya kita, bukan. Maksudnya berjanji itu ya mengangkat Musa kepada Musa. Ketika kami berjanji Musa kepada Musa. Ini Musa juga sama dengan kalimat Isa. Mu dan sa. Musa, mu dan sa. Itu. Ada yang mengartikan sa itu artinya hamba, seorang anak, seorang hamba. Mu itu artinya peti. Musa berarti seorang anak yang ada di peti itu. Arba'ina. Kalimat ini berakhiran ina. Berakhiran apa? Ina. Ini menunjukkan kalau kalimat ini jamak. Arba itu artinya berapa? 4. Kalau ditambahi ina atau una berarti 4-nya puluh. Berarti arba'ina 40. Pernah dengar ya Bu, sholat arba'in. Kenapa 40? Karena 40 itu menunjukkan kesempurnaan. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi yang umur berapa? 40. Bapak Ibu sudah umurnya udah nyampe 40? Udah kelewat. Udah kelewat, udah sempurna banget, udah sempurna, sudah. Gitu. Gitu. Kalau saya baru 40 tahun ini saya. Enggak tahu sempurna apa enggak. Yang penting sekarang udah 40, udah alhamdulillah. Artinya sudah sesuai dengan apa namanya, Rasulullah dulu diangkat menjadi Rasul 40, saya udah nyampe gitu aja. Ketika kami berjanji kepada siapa? Musa. Musa ini nama orang. Kalau nama orang itu berarti isim. Ya, nama orang itu isim. Arba'ina lailatan. Arba'in berapa? 40 lailatan malam. Arba'ina lailatan 40 malam. 40 malam. Itu. Makanya ada tirakat, orang tirakat 40 hari, 40 malam. Itu. 40 itu makanya hati-hati ya kalimat. Terus ada orang meninggal 40 hari ya. Pokoknya bilangan-bilangan yang ada di dalam Quran itu ada rahasia-rahasia di dalamnya. Ini Nabi Musa mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat arba'ina lailatan, 40 malam. Summa, apa artinya summa? Kemudian, betul. Nah ini kan yang sama dengan wa'adna tadi. Ittakhadtum. Nah tumnya bermakna apa tum? Kalian. Ittakhoda menjadikan. Berarti apa? Summattakhadtum, kemudian kalian menjadikan. Kemudian kalian menjadikan. Al-ijla apa al-ijla? Anak sapi. Al-ijla anak sapi mim ba'dihi dari ba'di apa? Sesudah. Kalau sebelum apa? Qobla atau qobli. Min qoblika dari sebelummu, min qoblihi dari sebelumnya. Ba'di sesudah, min ba'dihi dari sesudahnya. Makanya ada sholat namanya sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Nah, itu. Min ba'dihi dari sesudahnya. Nya ini apa Bu? Apa Pak? Nya ini yang dimaksud apa? Dari sesudah apa?
Nah, kalau ditanya seperti itu, nah ini terus kemudian hi itu kan tunggal. Hi itu tunggal. Beda dengan hum, kalau hum jamak. Nah, hi ini tunggal. Maka carilah kalimat yang tunggal. Gitu. Maka hi itu yang dimaksud adalah, bisa saja yang dimaksud adalah Nabi Musa. Artinya mim ba'dihi, dari sesudah Nabi Musa. Maksudnya sudah Nabi Musa itu bisa saja dimaknai apa? Sesudah 40 hari ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu, atau bisa jadi setelah Nabi Musa meninggal. Nah, itu yang mim ba'dihi. Wa antum dzalimun. Nah, kalimat antum ini kan berakhiran tum juga ya Pak, tapi tidak bisa dipisah. Maka kalimat antum ini sendirian, sendiri. Nanti maknanya sama dengan ittakhadtum, tum yang tadi itu. Wa antum, dan antum tadi apa? Kalian. Nah, kalian ini jamak Pak, antum itu. Nah, kalau kita ngomong antum kemana itu? Padahal yang ditanya cuma satu orang gitu. Karena kalau kita ngikutin aturan ini, antum itu jamak gitu. Antum itu jamak gitu. Gitu. Giliran dikritik begitu, ngomongnya sekarang bukan antum, ente kemana? Itu. Padahal namanya bahasa itu ketika sudah dipahami ya sudah. Gitu. Bahasa sehari-hari kok. Kecuali kalau bahasa untuk menjelaskan suatu ayat atau bahasa-bahasa resmi gitu ya. Wa antum, dan kalian, karena antum itu jamak, maka kata setelahnya juga harus jamak. Kata setelahnya ini juga harus jamak. Ciri jamaknya apa? Berakhiran wawu dan nun ini. Gitu ya. Misalnya antum, wa antum dzalimun, betul. Kalau misalnya antumnya saya ganti dengan anta, wa anta dzalimun, tapi nggak pakai wawu nun. Maksudnya gini, ini contoh ya. Jadi kalau tadi kan tulisannya adalah antum, terus ini dzalimuna. Jadi gara-gara ada tumnya ini, maka di sini ada wawu nun. Gitu ya Pak. Nah, ketika antum ini saya ganti dengan anta itu tunggal, kamu. Kamu adalah orang yang dolim, berarti apa? Kalimat wawu nunnya ini dihilangkan menjadi anta dzalimun. Ini pasangannya. Gitu. Jadi gara-gara tadi ada tumnya, maka ini ada wawu nun. Karena di sini tidak ada tumnya, maka di sini juga tidak ada wawu nun. Gitu ya, Bu. Misalnya muslimun, pakainya antum apa anta? Anta, karena di akhir kalimat muslimun tidak ada wawu dan nunnya. Berarti menggunakan kalimat yang ini ya, anta muslimun. Itu bisa dipahami ya. Nah ini wa antum dzalimuna, wa antum dan kalian, ini nanti dalam penerjemahannya ditambah sedangkan kalian dzalimuna adalah orang-orang dzalim. Artinya dengan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan itu adalah ciri-ciri orang
zalim. Diulangi lagi bersama-sama. Wa idwa adna, dan ketika kami berjanji, Musa kepada Nabi Musa, arba'ina lailatan, 40 malam. Summa, kemudian ittakhadtum, kalian menjadikan al-ijla, anak sapi, mimba'dihi, dari sesudahnya, wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang zalim, dan kalian adalah orang-orang zalim. Masih ingat ya Ibu ciri-ciri isim ya? Masih ingat ya? Apa udah kecampur sama opor jadi lupa, hilang? Udah kebanyakan makan opor jadi isim lupa, fi'il lupa. Nah, nanti kita bahas lagi gitu. Ya berkahnya Bapak Ibu lupa jadi ngaji lagi kan? Gitu. Coba kalau ingat, oh, malah sombong kita kan? Summa, apa tadi summa? Kemudian. Summa artinya kemudian. Berarti kalau ada kalimat summa di sini menyambungkan dengan ayat sebelumnya gitu, menyambungkan. Maka kalimat setelahnya ada apa nih? Ada berakhiran na, betul, berakhiran na. Berarti pelakunya siapa? Kami di sini ya Allah maksudnya ya. Summa, kemudian afwan, apa nih afwan? Maaf, atau maka ketika ini kata kerja adalah kemudian kami telah memaafkan. Kenapa kok ditambah telah, Pak? Karena pelakunya di akhir gitu ya. Beda lagi kalau nanti ciri pelakunya di awal. Kemudian kami telah memaafkan ankum, dua kata. An, apa artinya an? Dari. An apa? Dari. An ini termasuk huruf apa? Huruf jar. Betul. Pak Arif ya, kencang banget Pak Arif. An, huruf jar. Karena memang baru belajar huruf jar. Kum, kalian. Nah, sekarang apa bedanya dengan tum sama kum? Tadi kan ada tum sama dengan kum. Nah, tum apa tum? Kalian. Ya, ini antum berarti kan? Antum. Tambahi antum aja. Antum, kalian. Kum juga apa? Kalian juga. Gitu. Ini namanya kalimat yang sama sebetulnya. Bedanya kalau kum itu selalu di akhir, Pak. Selalu di akhir kata. Misalnya ankum, yang selalu yang terakhir. La'allakum. Gitu. Innakum. Pokoknya dia selalu di akhir. Gitu. Tapi kalau antum dia justru malah di awal. Antum dzalimun, antum muslimun, antum dia di awal. Sama-sama kalian. Kemudian kami memaafkan ankum, dari kalian, maksudnya memaafkan kalian, min apa min? Dari, ba'di sesudah, dzalika apa? Itu, betul, dzalika itu. Kemudian kami memaafkan kalian sesudah itu. La'allakum, dua kata. La'alla dan ada kumnya di sini, kum. Nah, kum itu sama dengan antum. Ini agar kalian tashkuruna, berawalan ta. Ini ciri pelakunya berawalan ta. Berarti kamu. Ya Bu ya. Ciri pelakunya di awal ta, berarti kamu. Kalau ada wawununnya berarti jamak, benar gak? Iya, jamak. Berarti kamu jamak. Berarti apa maksudnya? Kalian. Maka di sini pakainya antum. Waalaikumsalam.
Makanya adanya kalimat la'allakum pakai kum ini menandakan kalau kalimat setelahnya pasti jamak. Gitu. Misalnya ini la'allakum tashkurun kan gitu ya. La'allakum tashkurun. Misalnya. Misalnya la'allaka terus kemudian taskuruna. Bener nggak? Salah. Jadi nanti harus disinkronkan ya, Bu. Antara ka di sini dengan ini. Nah, kalau nggak sinkron berarti harus ada yang dihilangkan. Nah, ini hilang. Gitu ya. Karena ini tunggal, maka ini juga pelakunya harus tunggal. Makanya ka itu kan apa? Anta, tashkurun, ya, berawalan ta juga anta. Gitu. Nah, kalau di ayat Quran tadi kan nggak begitu. Gimana tadi? Ini la'alla kum, ya. Nah, kum itu kan jamak, maka kata sesudahnya harus ada tanda jamaknya. Nah, ini baru benar. La'allakum tashkuruna. Misalnya lagi contoh ya. Misalnya kalimatnya gini, la'allahum bener nggak ini? La'allahum tashkuruna, agar mereka bersyukur. Bener nggak? Salah. Salahnya di mana, Pak? Nah, salahnya kita harus teliti. Kalau hum itu mereka, maka di sini juga harus mereka. Padahal tashkurunnya itu antum, bukan hum. Maka caranya bagaimana? Taknya ini harus diganti dengan apa? Ya, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Jadi kalimat yang pertama ini harus sesuai dengan kalimat setelahnya. Gitu. Yuk, dilanjut lagi. La'allakum tashkuruna, agar kalian bersyukur. Kita ulangi lagi. Summa, kemudian afauna, kami telah memaafkan ankum, dari kalian, mimba didzalika, dari setelah itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Diulangi lagi dari wa'id wa'adna bersama-sama ya, Bu, suaranya ya, Bu. Wa'id wa'adna, dan ketika kami berjanji, Musa kepada Nabi Musa, arba'ina lailatan, 40 malam, summa, kemudian ittakhadtum, kalian menjadikan al-ijla, anak sapi, mimba'dihi, dari sesudahnya, wa antum dzalimun, sedangkan kalian adalah orang-orang dolim. Dilanjut. Summa, kemudian afauna, kami telah memaafkan ankum, dari kalian, mimba didzalika, dari sesudah itu, la'allakum tashkuruna, agar kalian bersyukur, Wa idh ataina, ini berakhiran na lagi.
Ya, ataina berakhiran na. Maka kalimat yang berakhiran na ini menunjukkan pelakunya apa? Kami, ditambah telah boleh karena nanya di akhir. Wa id ataina, ata artinya ata, memberikan atau mendatangkan. Wa id ataina, dan ketika kami mendatangkan, memberikan boleh. Musa kepada Musa, kepada Nabi Musa. Mendatangkan apa? Alkitab. Ketika kami itu siapa? Allah. Ketika Allah mendatangkan Alkitab kepadamu Musa. Berarti kitab apa, Bu? Kitab Taurat. Alkitab ini maksudnya kitab Taurat. Wal furqana. Nah, mana kalimat yang bermakna pembeda dari kalimat Al-Furqan itu? Huruf aslinya yang mana? Huruf aslinya cuma 3 ini, Pak. Fa, roko. Cuma 3 itu aja. Fa, roko artinya membeda. Berbeda, membedakan, faroko. Memisahkan. Nah, alif sama nun itu menunjukkan kalau apa? Kalau bukan jumlah, bukan. Jadi alif sama nun ini menunjukkan kalau ini itu benda. Itu ya, pembeda. Kayak misalnya gini. Ini akhirnya kan apa nih qoro'a? Membaca. Terus kemudian saya tambahi a, tambahin nun, menjadi Quran. Artinya menjadi apa? Benda. Gitu ya, Quran. Tapi kalau nanti nunnya kasroh, furqoni kan nunnya kasroh, maka menjadi dua apa namanya? Dua benda, itu dua benda menjadi musanna. Wal furqona, dan pembeda. Furqon. Kalau Quran apa artinya, Pak? Quran apa artinya Quran? Bacaan. Qoro'a membaca, Qur'anan bacaannya. Faroko membedakan, furqonan pembeda atau perbedaan. La'allakum, ini sama penjelasannya kayak tadi. La'allakum, berakhiran kum berarti kalian. Kalimat setelahnya juga harus pelakunya kalian. Cirinya di mana? Ada taknya, ada wawu nunnya. Tada atau hada artinya hidayah. Apa hidayah itu? Petunjuk, betul, hidayah petunjuk. Kalau ketambahan tada artinya mendapat atau memberi. Ini contoh. Urusan mendapatkan hidayah itu kan ada kalanya kalimat itu bermakna memberi hidayah, ada kalanya dia mendapat hidayah. Nah, kalau misalnya ada kalimat hada sama ihtada. Kalau ini nanti pelakunya namanya al-hadi, kalau ini pelakunya muhtadi. Kalau yang atas ini artinya memberi. Hada, memberi petunjuk. Maka Allah itu al-hadi. Ada enggak? Di Asmaul Husna itu di antaranya adalah al-hadi. Maka artinya apa? Pemberi petunjuk. Nah, ketika ditambahi hamzah sama hamzah sama tambahan namanya. Nanti kalau kita belajar tentang sorof ada tambahan namanya mazid.
Maka kalimat ini bermakna mendapat, bukan memberi lagi, menerima, mendapat. Ihtada, telah mendapat petunjuk. Nah, orangnya namanya muhtadi. Ada orang namanya muhtadi, Pak? Banyak. Muhtadi berarti orang yang mendapat petunjuk. Artinya bagus. Bagus. Cuman namanya kayak orang jadul. Jadi orang sekarang nggak mungkin ngasih anaknya namanya muhtadi, itu nggak mungkin. Kayak orang desa. Gitu. Iya. Anak sekarang kalau dikasih nama muhtadi, ya aneh, Pak. Gitu. Padahal artinya bagus kan? Orang yang mendapat petunjuk, orang yang mendapatkan hidayah. Gitu. Jadi kalau al-hadi yang memberi petunjuk, kalau muhtadi yang mendapat petunjuk. La'allakum tahtaduna, ini kalimat hidayahnya ada taknya, berarti mendapat. La'allakum, agar kalian, tahtaduna, kalian mendapat atau memberi? Mendapat petunjuk, mendapat petunjuk. Wa'id, saya ulangi lagi, wa'id ataina, dan ketika kami datangkan Musa kepada Musa al-kitabah, al-kitab, wal furqona, dan al-furqon. Al-kitab tadi artinya apa? Taurat, ya, alkitab, ya. Berarti kalimat alkitab secara makna bahasa apa? Alkitab itu kataba, menulis, tulisan kan? Jadi kitab tulisan, kalau Quran bacaan. Kalau furqon apa tadi? Pembeda, furqon pembeda. Itu kalau diartikan secara apa? Bahasa. Ya maksudnya sebetulnya sama. Alkitab, al-furqon itu ya sama. Fungsi daripada at-Taurat, fungsi dari kitab Taurat itu ya sebagai Alkitab, juga sebagai Al-Furqan. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran juga nanti disebut Alkitab. Dzalikal kitabu, itulah Alkitab. Alkitab bukan Alkitabnya orang sebelah, Pak. Itu Alkitab itu ya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu disebut juga Al-Furqan. Karena fungsi daripada Alkitab atau fungsi daripada Al-Quran itu sebagai pembeda. Pembeda dari apa? Dari yang benar dengan yang salah, hak dengan yang batil. La'allakum tahtaduna, agar kalian mendapat petunjuk. Diulangi lagi. Wa idh ataina, dan ketika kami datangkan Musa kepada Musa al-kitab, wal furqana, dan al-furqan. La'allakum, agar kalian tahtaduna, kalian mendapat petunjuk. Kalian mendapat petunjuk. Ini yang agak panjang ini. Ya. Wa idh qala Musa, Ibu dilihat ke layar ya. Wa idh qala Musa. Wa'id apa artinya wa'id? Dan ketika qala, berkata. Siapa yang berkata? Nah, kalimat Musa ini adalah pelaku dari kalimat qala. Jadi kalau menerjemahkan, dan ketika yang pertama, terus kemudian Musa qala berkata. Jadi kalimat Musa pelaku dari kalimat qala. Qala apa kolak, Bu? Kalau sekarang qala ya. Kalau kemarin pas Ramadan tuh kolak.
Canda terus. Dan ketika Musa berkata li qaumihi, ada berapa kata? 3, yaitu li, qaumi sama hi. Li pada atau bagi, qaumi apa? Kaum. Hi nya ini siapa? Cari kayak tadi. Kalau hi itu tunggal, maka kembalinya juga harus kepada kalimat tunggal. Musa itu 1 apa 2? 1. Berarti li qaumihi, pada kaum Musa, kaumnya. Ya qaumi, ya qaumi 2 kata, yaitu apa? Ya sama qaumi. Karena mimnya harokatnya kasroh, ya harokatnya kasroh, maka kalimat ini ditambahi ku. Ya qaumi, wahai kaumku. Itu. Wahai kaumku. Ku yang dimaksud siapa? Ya Musa, karena Nabi Musa yang berkata. Kalimat innakum, ada kumnya, ya, ada kumnya. Setelah kalimat kum berakhiran tum. Cocok nggak ini? Kalimat kum artinya kalian. Dolam tum juga kata yang bermakna kalian. Cocok nggak? Cocok. Gitu. Jadi innakum, sesungguhnya kalian, dolam tum kalian mendolimi atau kalian dolim? Sama enggak? Sebelum dibahas, sama enggak? Saya mendolimi atau saya dolim, sama enggak? Bedanya apa, Pak? Kalau saya dolim dulu, saya dolim berarti maksudnya apa? Yang dolim siapa? Saya mendolimi. Artinya kalimat saya mendolimi harus ada objeknya. Mendolimi apa atau mendolimi siapa? Gitu ya. Saya mendolimi atau menganiaya si A. Kan gitu ya. Kalau saya dolim nggak perlu objek, Pak. Karena kita udah pelaku berikut objek. Gitu. Nah, kalimat dolam tum itu termasuk yang saya dolim. Innakum, sesungguhnya kalian, dolam tum kalian dolim. Ya. Kalian berbuat dolim anfusakum pada diri-diri kalian. Makanya sebenarnya tanpa anfusakum sebetulnya sudah bisa dimaknai. Ini kan anfusakum untuk menguatkan kalimat dolamtum. Kalian telah berbuat dolim anfusakum pada diri-diri kalian. Makanya kalimat anfusakum ada kumnya. Innakum dolamtum anfusakum. Semuanya kalian. Udah pas nih, udah pas. Dolimnya dengan cara apa? Bittikhadhikumul ijla. Bi apa artinya bi? Dengan, betul. Ittikhadhi sama dengan ittakhoda tadi itu. Menjadikan kum kalian al-ijla anak sapi. Al-ijla anak sapi. Ini dalam menerjemahkan agak sedikit bosong ngendi coba pedet. Yaitu dolimnya dengan cara apa? Kok Bani Israel disebut sebagai orang dolim? Dolimnya dengan cara apa? Bittikhadhikumul ijla. Kalian menjadikan anak
sapi. Maksudnya menjadikan anak sapi itu sebagai apa? Sebagai sesembahan lah ya, sebagai sesembahan. Fatubu. Ingat ini udah pernah saya jelaskan mungkin ya. Kalimat taubat kalau setelahnya ilah maka bermakna apa Pak? Bertobat. Ya. Bertobat apa menerima taubat? Bertobat. Kalau setelahnya kalimat itu bermakna apa? Menggunakan kalimat ilah. Karena tubuh berakhiran wawu dan alif, maka perintah ini adalah untuk jamak. Ya. Maka bertaubatlah kalian. Bertaubatlah kalian ila bari'ikum. Kalimat bari ini sebenarnya warnanya merah harusnya ini, bari. Di buku merah ya, bari'ikum. Fatubu ila bari'ikum. Maka bertaubatlah kalian. Boleh nggak ditambahi kalian? Boleh, karena ada wawu alif. Maka bertaubatlah kalian ila bari'ikum, kepada bari itu apa ya? Tuhan pencipta. Kepada Tuhan pencipta kalian, maka bertobatlah kalian pada Tuhan kalian atau pencipta kalian. Nanti ada kalimat bari, ada kalimat kholaqo. Kholaqo artinya apa? Pencipta. Makanya di Asmaul Husna itu ada al-kholiq, ada al-bari. Artinya sama-sama menciptakan. Pencipta. Faqtulu anfusakum. Fa maka, ya, fa apa artinya? Maka, uqtulu, bunuhlah. Ada wawu alif, berarti kalian. Faqtulu maka bunuhlah anfusakum, diri-diri kalian. Bertobatlah kalian kepada Tuhan pencipta kalian, lalu bunuhlah diri-diri kalian. Ini maknanya apa? Faktulu anfusakum itu. Membunuh apa? Membunuh diri. Itu. Ini ya, terus kemudian ini kan syariatnya siapa Pak? Syariatnya Nabi Musa. Ya bisa jadi saat itu, sekarang mungkin sudah dinasikh mansukh ya. Artinya sudah kalimat faktulu anfusakum ini bukan menjadi solusi orang bertobat. Kalau dulu mungkin iya. Ya, artinya apa? Syariat ketika itu ya dengan cara apa ya? Membunuh diri itu mungkin lebih baik daripada orang dalam keadaan zolim gitu ya. Itu kan syariat ya, syariat. Tetapi kan terus kemudian kalau syariatnya Nabi Muhammad kan nggak begitu. Iya kan? Nggak dengan cara apa? Membunuh diri. Bahkan membunuh diri itu bagian dari apa? Dosa yang besar gitu. Jadi bukan solusi. Faktulu anfusakum ini kalau sekarang bukan solusi. Dzalikum khairun. Dzalikum sama dengan dzalika. Apa dzalika? Itu. Dzalikum itulah khairun. Apa? Khair. Baik, betul. Dzalikum itulah khairun, lebih baik atau baik, lakum bagi kalian. Kalau kalimat khair itu langsung ingat baik. Ingat kalau ketika habis nyolatin sholat jenazah itu
Hal hadza mayyitun khair. Khair. Apa artinya khair? Baik. Ingat. Khair, baik. Lakum bagi kalian. Inda bari'ikum. Apa inda? Di sisi bari'ikum. Apa bari tadi? Tuhan pencipta kalian. Makanya faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itu ya, kalimat ini sudah dimansukh ya untuk sekarang ya, membunuh diri bukan cara untuk bertaubat. Kan sama kan, maksudnya kan gini ya Pak. Kalau orang dulu ketika bersalah ingkar kepada nabinya, langsung Pak, langsung dia apa? Langsung diadab oleh Allah seketika itu juga. Banjir bandang, mereka ditenggelamkan dan segala, langsung. Ya. Kalau zamannya sekarang apa? Zaman Rasul. Enggak kan? Artinya mau dosa sebanyak apapun yang entar urusannya. Kita alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Nah, taubatnya bukan dengan cara membunuh diri. Maksud kalimat uktulu anfusakum ini ya maknanya nanti banyak banget. Di antaranya itu. Fataba alaikum. Lah ini beda dengan fatubu ila, sekarang fataba ala. Itu ya Pak? Kalau tadi kan tubuh ila, artinya bertobat. Kalau taba ala, maka artinya apa? Menerima taubat. Jadi terjemahnya gimana? Fataba alaikum, maka dia menerima taubat alaikum atas kalian. Jadi kalimat fatubu ila artinya bertaubat. Kalau taba ala ada alanya, maka artinya menerima taubat. Gampangannya, kalau kalimat taba ala pelakunya adalah Allah, kalau fatubu ila pelakunya adalah manusia. Makanya kalau kita istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ila apa ala? Ilaika apa alaika? Ilaika, pakai ilaika. Karena aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat ilaika kepada engkau. Itu hanya gara-gara beda Bapak. Ila sama ala. Beda makna tuh, jauh sekali maknanya. Gitu. Nah, misalnya kita terus kemudian gaya-gaya tuh. Astaghfirullahaladzim wa atubu alaika. Aku menerima taubatmu lah, malah ngaku-ngaku Allah malahan. Gitu. Gara-gara ila sama ala. Gara-gara ila sama ala saja sudah beda makna. Innahu, sesungguhnya dia itu siapa? Allah. Itu. Makanya nanti hu itu adalah lafal Allah. Innahu, sesungguhnya dia, huwa adalah dia. Makanya terus kemudian di surat Al-Ikhlas itu qul huwa. Nah, huwanya didahulukan. Qul huwa. Katakanlah huwa adalah dia. Dia siapa? Allahu ahad. Innahu, sesungguhnya dia, huwa adalah dia. Siapa dia itu? At-Tawwabu. Apa At-Tawwab? Penerima, maha penerima taubat. Ar-Rahim, maha pengasih apa penyayang? Penyayang. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kalimat Tawwab gandengannya Ar-Rahim bukan Ar-Rahman? Kenapa Bu? Kenapa kok selalu At-Tawwabur Rahim? Nggak pernah kita ketemu tuh At-Tawwabur Rahman. Gitu. Ya? Karena
Kita mengetahui taubat kita diterima atau tidak, itu ya nanti. Gitu ya Pak? Bukan, karena Ar-Rahim kan kita sepakat ya, Ar-Rahim itu sifat rahmatnya Allah ketika di mana? Di akhirat. Di akhirat Ar-Rahim. Kalau yang di dunia apa? Ar-Rahman. Makanya untuk mengetahui apakah taubat kita itu diterima atau tidak, ya nanti. Gitu. Di akhirat. Sekarang Bapak udah, misalnya kemarin pas Ramadan terus nangis-nangis sampai ini meratapi kesalahan atau dosa misalnya. Kita tahu nggak kalau taubat kita saat itu diterima? Nggak tahu kan, taunya kapan? Nanti. Makanya At-Tawwabur Rahim, bukan At-Tawwabur Rahman. Sama dengan kalimat Ghafur. Apa Ghafur? Maha pengampun. Gandengannya apa? Ghafurur Rahim. Karena kita tahu kalau kita itu dosa kita diampuni itu ya nanti. Sekarang tahu nggak? Ibu tahu nggak kalau dosa ibu diampuni atau tidak? Nggak tahu. Tapi kita yakin Allah Maha apa? Maha pengampun. Kita harus yakin. Kita ulangi ya. Wa idz qala Musa, dan ketika Musa berkata li qaumihi pada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, innakum sesungguhnya kalian dolamtum, kalian dolim, anfusakum pada diri-diri kalian, bittikhadhikumul ijla, dengan menjadikannya kalian al ijla anak sapi, fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kalian pada Tuhan pencipta kalian, faqtulu, maka bunuhlah diri anfusakum, diri-diri kalian, dzalikum, yang demikian itu. Bedanya apa Pak dengan dzalika? Kadang-kadang kok pakai dzalika, ini kok pakai dzalikum? Bukan, dzalika sama dzalikum. Kalau jamak pakai ulaika. Dzalika itu jamaknya apa? Ulaika. Bukan dzalikum, bukan. Dzalikum makanya tetap khairun, tetap tunggal. Kenapa Pak? Kenapa? Ada dzalika, ada dzalikum. Itu dua-duanya tunggal. Malah enak nggak enak itu tinggal yang makan Pak. Gitu. Jadi kalau pakai dzalika itu yang dimaksud perbuatannya. Kalau dzalikum yang dimaksud orangnya. Gitu. Jadi ini yang dimaksud itu bukan syariatnya. Yang lebih baik bagi kalian, bagi Allah itu apa? Ya apa ya? Orang yang bertaubatnya itu loh Pak. Kan fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, dzalikum khair, yang demikian itu maksudnya yang demikian orang yang bertobat itu khairun, lebih baik. Itu. Jadi bukan masalah membunuhnya, bukan, tapi orang yang bertaubat. Jadi makanya ada kalimat pakai dzalika, ada pakai dzalikum. Kalau dzalikum itu yang disasar itu adalah subjeknya, pelakunya. Kalau dzalika yang disasar adalah objeknya. Yang pasti dua-duanya isim. Kenapa isim Pak? Kenapa dzalikum itu isim? Karena kata tunjuk. Kata tunjuk itu bagian daripada isim. Dzalikum, yang demikian itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi Tuhan kalian, fataba alaikum, lalu atau maka dia menerima taubat, alaikum, atas kalian, innahu, sesungguhnya dia, huwa, adalah dia, at-tawwabu, maha menerima taubat, ar-rahimu, lagi maha penyayang.
Coba diulangi dari awal, bersama-sama langsung terjemahnya Pak. Dari ayat 51 ya. Ayo Bapak Ibu semuanya bareng-bareng langsung terjemahnya. Dan ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, kemudian kalian menjadikan anak sapi dari sesudahnya, dan kalian adalah orang-orang yang dolim, sedangkan kalian orang-orang dolim. Lanjut. Kemudian kami memaafkan kalian dari sesudah itu agar kalian bersyukur. Lanjut. Dan ketika kami mendatangkan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Pembeda, la'allakum, agar kalian mendapat petunjuk. Lanjut. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian zalim pada diri-diri kalian dengan menjadikannya kalian anak sapi. Lalu atau maka bertobatlah kalian kepada Tuhan pencipta kalian, maka bunuhlah diri-diri kalian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan pencipta kalian. Maka Dia menerima taubat atas kalian, sesungguhnya Ia adalah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Lagi Maha penyayang. Ya, masih ingat yang ini ya Bu ya. Ini masih waktu sebelum puasa ya. Udah lama sekali. Udah. Ini kalau ini untuk mengingat-ingat aja, untuk supaya kita nggak lupa ya. Kalimat ini saya ulangi lagi. Kalimat atau kata ya, kalimat atau kata itu dalam bahasa Arab disebut apa? Disebut kalimat. Ini kalimat, ini kata. Ya. Ini dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kata. Kalimat itu artinya kata. Ya, membaca, pohon, meja, masjid, itu kata itu. Itu dalam bahasa Arab disebut apa? Kalimat. Nah, kalimat itu nanti ada yang berbentuk kata benda, disebut paling atas namanya apa? Isim. Nanti ada juga kalimat itu ada yang fi'il ya, ada yang fi'il, terus nanti ada huruf. Ada huruf gitu. Nah, kalimat yang isim ya, isim, maka ciri utamanya adalah apa? Alif dan lam. Alif dan lam. Atau kalau tidak ada alif lam, ada tanwin. Jadi kalau misalnya alhamdu ada alif lamnya, berarti isim gitu ya Bu.
Terus ada tanwin, misalnya tanwin itu gimana? Misalnya muslimun, ini ada tanwinnya. Berarti kedua kalimat ini disebut isim. Atau dia jatuh setelah huruf ini. Ini huruf ini, namanya huruf apa? Huruf jar. Huruf yang dia bersanding dengan kata benda. Kalimat ini huruf, kalimat setelahnya baru dinamakan isim. Ini huruf, min, ila, an, ala itu huruf, tapi setelahnya pasti isim. Kalau tidak ada tanda ketiganya itu, tapi kok maknanya itu nama tempat, nama orang, domir atau kata ganti, kata tunjuk yang tadi dalikum, dalika tadi itu, atau arba'ina bilangan, ya, maka juga disebut apa? Disebut isim. Contoh, ini contohnya. Misalnya nah ini kalimat arba'ina, isim bukan? Isim, kenapa Pak? Karena bilangan. Lailatan, isim bukan? Isim, kenapa? Karena ada tanwin, betul, karena ada tanwin. Al-ijla, isim, karena ada alif, lam. Ba'di, isim bukan? Isim, kenapa? Karena ada min. Min termasuk huruf apa? Huruf jar, gitu ya. Antum, isim bukan? Isim, kenapa? Domir atau kata ganti. Musa, isim, kenapa? Nama orang. Isim karena nama orang. Dolimuna, antum dolimuna, isim bukan? Isim, kenapa? Cirinya bukan di wawunun, kan nggak ada tadi ciri wawunun kan? Kenapa dolimun kok? Hah? Nah, aslinya ada tanwinnya. Itu nih kasih. Contohnya gini Pak, ini misalnya ada kalimat dolimuna, bacanya apa? Dolimuna. Kalau diwakofkan menjadi mun kan, tulisannya mun kan, mun. Nah, dolimun. Berakhiran mun juga kan? Nah, sama kan Pak? Nah, itu berarti kalimat yang seperti ini pun aslinya ada apa? Ada tanwinnya ketika bermakna tunggal. Makanya dolimun, dolimuna tetap dia dikatakan isim. Karena suatu saat kalimat dolimun itu ada alif lamnya, suatu saat. Ad-dolimu, ad-dolimuna. Suatu saat ada alif lamnya. Nah, itu isim. Isim itu apa? Kata benda. Yang selanjutnya adalah fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja nih. Fi'il kata kerja. Ayo dilihat Bu. Fi'il apa? Kata kerja. Kata kerja. Cirinya ada dua. Ada yang huruf di awal, ada yang diakhiri. Ingat, ciri fi'il tidak mungkin ada ciri isimnya. Mungkin enggak kata kerja itu ada tanwinnya? Enggak mungkin.
Mungkin nggak kata kerja itu ada alif lamnya? Nggak mungkin. Berarti setiap kalimat yang berawalan A, misalnya apa? A'budu, aku menyembah. Berawalan na, na'budu, kami menyembah. Berawalan ya, ya'budu, dia menyembah. Berawalan ta, ta'budu, engkau menyembah. Jadi A bermakna aku, na bermakna kami, ya bermakna dia, ta bermakna kamu. Ini hurufnya di awal. Maka kalimat yang seperti ini dinamakan fi'il. Fi'il itu apa, Bu? Kata kerja. Contohnya. Contoh. Kamu nggak usah nyatet, nggak usah. Nanti kalau nyatet juga nanti ditaruh lagi di rumah. Ketemu lagi kapan? Minggu depan. Saya udah paham kayak gitu, Bang. Gaya-gaya nyatet doang. Nyatet, ya kan? Catet. Terus kemudian nanti nyampe rumah ditaruh. Ketemu lagi kapan? Minggu depan lagi. Iya. Kalau yang pinter ngelak masih mending nyatet, Pak, supaya tangan saya itu juga nantinya dimintai pertanggungjawaban buat belajar katanya gitu. Nah, lihat kalimat tahtaduna. Ayo, Bu. Kenapa tahtadun disebut dengan fi'il? Karena berawalan apa? Berawalan ta. Ini awalnya ta. Berarti ta itu bermakna apa? Kamu dulu. Kamu. Karena ada wawun nun, maka bermakna jamak. Gitu ya. Berarti kalian, gitu ya. Maka kalimat tahtaduna tidak ada tanwin. Ada tanwinnya enggak? Enggak ada. Alif lam ada enggak? Huruf jar? Enggak ada. Makanya kalimat tahtadun ini disebut sebagai fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Kata kerja. Contoh lagi, contoh. Ada kalimat, ini yang warna merah. Tangduruna. Kenapa tangdurun disebut dengan fi'il? Karena ada taknya, ini ada taknya ya. Ada taknya, ya, berawalan ta. Menunjukkan kalau pelakunya kamu. Karena berakhiran wawunon, menjadi jamak, berarti kamu, jamak berarti kalian. Nadoro melihat, tangduruna kalian melihat. Itu. Ini kalimat yang huruf awalnya menjadi ciri kalau kalimat tersebut disebut fi'il. Ada juga cirinya itu hurufnya di akhir. Di akhir huruf. Ya ada wawu alif, ada na, ada tu, ada tum, ada ti, ada ta, nanti gitu ya. Yang paling sering wawu alif sama na sama tum, paling sering. Contoh, misalnya ada kalimat farokna. Farokna isim bukan? Bukan, berarti apa? Fi'il. Ciri fi'ilnya apa, Pak? Berakhiran na ini. Ya, ciri fi'ilnya berakhiran apa? Berakhiran na. Misalnya aghraqna, berakhiran na. Yang tadi kita pelajari,
mana fi'ilnya? Misalnya di ayat 51, mana fi'ilnya yang mana aja, Pak? Pertama, wa'adna, betul. Terus ada lagi enggak? Berakhiran na, berakhiran tum, berakhiran wawu alif. Ittakhadtum. Nih, takhadtum. Kenapa ittakhadtum kok fi'il? Karena berakhiran tum. Berakhiran tum. Ada lagi di ayat berikutnya misalnya, mana yang bermana fi'il? Afauna. Kenapa disebut fi'il? Karena berakhiran na. Ada lagi enggak? Tashkuruna kenapa fi'il? Karena berawalan ta, ciri pelakunya di awal. Terus ayat 53, mana fi'ilnya yang mana? Ataina, betul, ataina fi'il, sama dengan tahtaduna. Ayat 54, mana fi'ilnya? Oh, panjang, Pak. Kok pertama kola, betul, nggak apa-apa, fi'ilnya dulu, kola. Nah, cirinya apa kola? Cirinya apa? Kalau tadi yang belum kebaca ini nih, berakhiran fathah ini. Berakhiran fathah. Kataba, kola, fataha, ja'ala, kholaqa. Ada fathahnya. Terus selain kola apa? Ya qaumi innakum dolamtum. Kenapa dolamtum fi'il? Karena berakhiran tum, betul sekali. Terus ada lagi enggak? Bukan. Pakainya kum dia. Kalau pakai kum berarti isim. Kalau tum berarti fi'il. Contoh yang tadi dolamtum. Faqtulu fi'il bukan? Fi'il, kenapa, Pak? Karena ada wawu alif. Benar enggak? Wawu alif. Kan ciri di antara ciri fi'il itu ada wawu alifnya nih. Fatubu, ini wawu alifnya nih. Fatubu ila, fatubu ada wawu alif. Ada enggak wawu alif lagi? Ada enggak? Enggak ada lah. Di ayat ini enggak ada, nanti di ayat yang lain banyak banget, Pak. Yang terakhir yang disebut dengan fi'il adalah kalimat taba. Kenapa taba disebut fi'il? Karena huruf terakhirnya fathah. Dan ingat, fi'il tidak mungkin ada tanwinnya, tidak mungkin ada alif lamnya, tidak mungkin jatuh setelah huruf jer. Maka kalimat fataba misalnya, maka fa huruf apa? Fa. Huruf jer bukan? Bukan, karena taba itu fi'il, maka fa tidak mungkin huruf jer. Huruf apa, Pak? Ya nanti kalau kita sudah belajar tentang kata atof misalnya ya, gitu. Atau jawab misalnya begitu. Baik, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini karena masih awal-awalan, gak usah PR dulu ya. Gak usah PR. Dari kemarin saya ngomong-ngomong PR doang, ngomong-ngomong doang. Karena saya takut kalau dikasih PR terus nggak masuk, saya kena teguran nanti. Ya, kita memang belajarnya sama-sama aja ya, Pak ya. Belajarnya sama-sama saja ya. PR di rumah udah banyak banget kerjaan kan. Udah nenek-nenek ngapain kasih PR? Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan kembali
di ayat-ayat berikutnya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk kita semua sehingga masih bisa bertemu kembali di lain waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.